Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi atau penggunaan diferensial parsial khususnya dalam bidang ekonomi. Ya. Yang pertama, keseimbangan konsumsi. Ya. Bagaimana konsep keseimbangan konsumsi? Ya, misal seorang konsumen, ya dia punya pendapatan. Ya, pendapatan ini digunakan untuk membeli berbagai barang. Ya, misalnya dia membeli dua jenis barang. Yang pertama makanan, kemudian yang kedua pakaian. Ya, variabel X itu makanan, variabel Y adalah pakaian. Maka persamanya U sama dengan Fx, Y, di mana U adalah utility atau utilitas kepuasan. Ya, karena kepuasan dipengaruhi oleh dua barang, maka digunakan diferensial parsial, yaitu ya, turunan yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Ya. Yang kedua, utilitas marginal. Turunan parsial menunjukkan tambahan kepuasan akibat penambahan konsumsi satu barang. Misalnya di sini U ya sama dengan X kali Y atau XY, maka turunan parsial terhadap X adalah Y, ya. Kemudian kalau kita turunkan terhadap variabel Y, hasilnya adalah X. Ya, artinya jika jumlah makanan tetap, setiap tambahan pakaian akan meningkatkan kepuasan sebesar X. Begitupun juga ya, jika pakaian tetap, maka setiap tambahan makanan akan meningkatkan kepuasan sebesar Y. Ya. Turunan parsial dikenal sebagai utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi satu unit tambahan suatu barang dengan konsumsi barang lain tetap. Ya. Jadi ini menjadi kata kunci ya, ada satu unit tambahan, kemudian yang lain tetap. Ketiga, keseimbangan konsumen. Ya, dalam teori ekonomi, konsumen mencapai keseimbangan ketika tambahan kepuasan ya, yang dibelanjakan sama untuk semua barang. Ya, secara matematis ya, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Di mana MUX itu adalah turunan parsial terhadap X ya. Yang kedua MUY turunan parsial terhadap variabel Y. Ya, jika kondisi ini terpenuhi, maka konsumen ya tidak dapat meningkatkan kepuasannya lagi dengan mengubah pola konsumsi. Ya, perhatikan contoh soalnya, diketahui fungsi utilitas ya, yaitu U sama dengan X, Y, harga makanan ya, PX ya untuk makanan ya, PX sama dengan 2, harga pakaian, PY atau ya, P itu price ya, harga ya, Y untuk pakaian, PY sama dengan 4. Hitung utilitas marginal masing-masing barang. Utilitas marginal untuk variabel X, ini rumusnya, dan terhadap variabel Y. Ya, jika X sama dengan 8, Y sama dengan 4, maka ya, utilitas marginalnya 4 untuk variabel X, dan variabel Y adalah 8. Ya. Kalau kita bagi ya, dengan masing-masing harganya, maka diperoleh utilitas marginal per harga 4/2 sama dengan 2, utilitas marginal variabel Y per harga untuk Y 8/4 sama dengan 2. Karena nilainya sama, maka konsumen berada pada keseimbangan konsumsi. Nah, kita lanjut keseimbangan produksi. Ya, tadi keseimbangan konsumsi, sekarang keseimbangan
produksi. Ya, adapun konsepnya bahwa ya dalam kegiatan produksi perusahaan menggunakan beberapa faktor ya dalam memproduksi suatu barang. Yang pertama ya modal ya atau K ya, simbolnya K seperti mesin, gedung dan peralatan. Yang kedua tenaga kerja atau L, labor. Ya, kata di kapital, kalau L tadi lah labor, yaitu jumlah pekerja yang digunakan. Ya, besar kecilnya hasil produksi bergantung pada kedua faktor tersebut ya, modal dan tenaga kerja ya. Nah, jadi ditulis dalam fungsi Q sama dengan F K, L, di mana Q adalah jumlah output produksi, K adalah modalnya, L adalah tenaga kerjanya. Ya, di sini jelas ya, terdapat lebih dari satu variabel bebas K dan L. Ya, maka kalau kita mau mengetahui pengaruh masing-masing faktor tersebut, maka kita bisa menggunakan diferensial parsial. Ya, makna diferensial parsial dalam produksi. Turunan parsial menunjukkan berapa besar tambahan output jika salah satu faktor produksi ditambah. Ya, sementara faktor lainnya tetap. Ya. Terdapat dua turunan parsial penting, yaitu yang pertama ya, produk marginal modal atau marginal product of capital. Ya, MPK sama dengan do Q per do K. Artinya tambahan produksi yang diperoleh apabila modal ditambah 1 unit, ya tenaga kerjanya tetap. Yang kedua, produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor. MPL sama dengan do Q per do L. Ya, artinya apa? Tambahan produksi yang diperoleh apabila tenaga kerja ditambah 1 orang atau 1 unit. Ya. Sedangkan modelnya tidak berubah atau tetap. Perhatikan contohnya. Ya. Terdapat sebuah perusahaan ya. Dia memiliki fungsi produksi Q sama dengan 2K kuadrat L. 2K kuadrat kali L. Tentukan yang pertama produk marginal modalnya atau MPK. Yang kedua produk marginal tenaga kerja atau MPL. Ya. Langkah pertama kita hitung MPK-nya ya. Kita turunkan ya, fungsi Q terhadap variabel K, hasilnya ya, 4KL ya. Ya tadi kan ya Q itu ya 2K kuadrat L. Kalau ini kita turunkan terhadap variabel K, hasilnya 4KL. Artinya tambahan modal akan meningkatkan produksi sebesar 4KL unit. Kemudian yang kedua kita hitung MPL-nya. Ya. Kita turunkan terhadap variabel L. Ya, karena K atau kapital dianggap konstan, maka ya, turunannya terhadap variabel L adalah 2K kuadrat. Ya. 2K kuadrat. Ya. Ya, 2K kuadrat L, kita turunkan terhadap variabel L, berarti sisa 2K kuadrat, karena L nya itu berpangkat 1 ya, turunannya adalah 1 dikali 2K kuadrat, hasilnya 2K kuadrat. Artinya apa? Setiap tambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi sebesar 2K kuadrat unit. Langkah ketiga ya, misalkan modalnya K sama dengan 5, tenaga kerjanya sama dengan 10 ya. Tenaga kerja L sama dengan 10 ya, maka MPK nya kalau kita hitung, kita masukkan nilai K dan nilai L nya, MPK nya 200 dan MPL nya itu 50 ya. Apa maksudnya atau interpretasinya ya, jika perusahaan menambah modal 1 unit ya, dan tenaga kerjanya tetap ya, labornya tetap, maka produksi bertambah sekitar 200 unit ya. Tapi kalau perusahaan menambah 1 tenaga kerja ya, dan modalnya tetap ya, maka produksi bertambah sekitar 50
50 unit. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tersebut ya penambahan modal memberikan tambahan output yang lebih besar daripada penambahan tenaga kerja ya. Ya, penambahan modal memberikan hasil yang lebih besar daripada kita menambah tenaga kerja. Kemudian contoh kedua, ya, misal ada fungsi produksi Q sama dengan 10 KL. Biaya penggunaan modal R sama dengan 20, ya, kemudian upah tenaga kerja sama dengan 10. Tentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang memenuhi kondisi keseimbangan produksi. Ya, seperti biasa kita hitung MPK-nya, ya, turunannya terhadap variabel K adalah 10 L ya. Kita ini tadi Q 10 L ya. Kita turun terhadap variabel K, hasilnya 10 L. Kemudian kalau kita turun terhadap variabel L, maka sisa 10K. Ya, gunakan syarat keseimbangan. Ya, untuk MPK kita bagi dengan R dan MPL-nya kita bagi W. Substitusi nilainya 10R per 20, 10K per 10. Ya. Jadi ini L per 2, ini K per 1. Ya. Dengan kata lain, L per 2 sama dengan K, atau K sama dengan L per 2 ya. Atau dapat ditulis L sama dengan 2K ya. Apa maknanya? Ya. Agar penggunaan biaya menjadi paling efisien, perusahaan harus menggunakan jumlah tenaga kerja 2 kali lebih banyak daripada modal ya. Jadi ya, perusahaan ya, harus ya, menggunakan jumlah tenaga kerja 2 kali ya, 2 kali lebih banyak daripada modalnya ya. Contohnya kalau kita menggunakan modal 10, maka tenaga kerjanya agar hasilnya optimal adalah 20 orang ya. X sama dengan 2K ya. Kalau modalnya 10, berarti tenaga kerjanya 2 kali 10 20 ya, dan seterusnya. Kalau menggunakan modal 15 unit, maka tenaga kerja yang optimal adalah 30 orang ya. Artinya ya 2 kali lipat dari nilai modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut ya. Dengan kombinasi tersebut, kata rupiah yang dikeluarkan untuk modal maupun tenaga kerja memberikan tambahan output yang sama besar ya. Perusahaan berada pada keseimbangan produksi atau optimal input combination ya. Kesimpulan ya, penerapan diferensial parsial dalam teori produksi dapat diringkas ya sebagai berikut. Turunan parsial terhadap modal menunjukkan tambahan produksi akibat penambahan modal dengan tenaga kerja tetap. Kedua, turunan parsial terhadap tenaga kerja menunjukkan tambahan produksi akibat penambahan tenaga kerja dengan modal tetap. Yang ketiga, perusahaan mencapai keseimbangan produksi ketika tambahan output yang dihasilkan oleh setiap rupiah biaya modal sama dengan tambahan output ya. Ya, seperti ini rumusnya ya. Pada kondisi ini ya, perusahaan menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling efisien ya, agar ya, produksinya maksimal, agar biayanya ya, seminimal mungkin ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.